Sebelumnya mohon maaf Ibu, suara saya agak sedikit serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih dapat mendengarkan ceramah saya pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita anjungkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah agama singkat yang bertemakan tentang perkara syubhat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua pasti tahu lampu lalu lintas kan? Merah artinya berhenti, hijau artinya jalan. Begitupun dengan hidup ini. Allah telah kasih rambu-rambu yang jelas kepada kita. Ada jalur hijau, artinya yang halal, seperti minum kopi, makan nasi goreng, membantu orang tua. Itu jelas halal, aman, dan berkah. Adapun jalur merah, yaitu yang haram, seperti narkoba, minum-minuman keras, berjudi, riba, itu jelas dilarang. Namun, di antara dua jalur ini, ada satu jalur yang sering kita terjerumus ke dalamnya, yaitu jalur abu-abu atau zona abu-abu. Kalau dalam agama, itu disebut sebagai syubhat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syubhat itu apa sih? Syubhat itu artinya samar, nggak jelas, dan nggak jelas apa hukumnya. Contohnya, makanan ini halal nggak ya? Kok nggak ada labelnya? Atau pekerjaan ini gajinya gede, kayaknya curang dikit nggak sih? Banyak orang yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat ini. Bahkan ulama atau orang cerdas pun sering berbeda pendapat. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita dalam hadis ke-6 dalam hadis Arba'in berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, yaitu perkara yang syubhat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahaya dalam menghadapi perkara syubhat. Nabi Muhammad SAW memberikan kita dua pilihan. Pilihan pertama yaitu hindari. Famanittaqash syubhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Artinya, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini merupakan sifat anak gaul yang pintar. Ia pilih aman. Kalau ragu dikit, mending skip. Kalau airnya keruh, mending cari air yang jernih. Dengan begitu, kita tetap jaga hati kita bersih dan orang tetap percaya kepada kita. Pilihan kedua yaitu terobos. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Artinya, dan barang siapa yang mendekati perkara yang syubhat, berarti ia telah terjerumus kepada perkara yang haram. Sama seperti kita sedang berjalan di tepi jurang yang curam, apakah kita akan jatuh ke dalamnya? Jelas, terpeleset sedikit
langsung jatuh. Nabi Muhammad SAW juga kasih perumpamaan yang keren. Seperti ada seorang pengembala kambing yang sedang mengembalakan kambingnya di dekat lahan seorang raja. Apakah kambingnya akan masuk? Jelas masuk. Intinya ada pada hati. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu perkara itu subhat apa tidak? Dengar kata hati. Wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan di dalam jasad itu terdapat segumpal daging yang apabila baik daging tersebut maka baiklah seluruh jasad tersebut, dan apabila daging itu rusak maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Hati kita itu punya sensor atau alarm. Kalau ada syubhat datang, hati yang bersih akan berkata, duh jangan deh, gak enak deh rasanya, gelisah, mending jauhin. Tapi kalau hati yang kotor atau yang banyak dosanya, ia akan tetap mendekati, ia akan tetap mengambil perkara yang syubhat itu. Ia akan tetap memakannya, dan akhirnya terjerumus ke perkara yang haram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang cerdas. Ambil yang jelas halalnya, jauhi yang jelas haramnya, dan berhati-hati dengan zona abu-abu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara yang haram. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran ila khtimamikum afwan ala khata'i fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.